Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, saat ini, dan di Bait-Nya yang kudus, kita akan melakukan ibadah untuk memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus atau Marulaun Nauhom. Sebelum kita ibadah pada saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah, yang memikul dosa kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib. Kami merasakan betapa besarnya sengsara-Mu di bukit Golgota dan menundukkan kepala kami mengingat dosa-dosa kami yang mengakibatkan penderitaan dan kematian-Mu. Kiranya kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan senantiasa menggerakkan hati kami untuk mempersembahkan diri kami kepadamu dengan penuh sukacita
dan ketulusan hati. Amin. Kita bernyanyi. Masuklah kita kepada narasi pertama atau pembacaan pertama. Demikian dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1. Oh
Dan narasi yang kedua, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami, sebab engkau orang berbuat demikian dengan kayu yang hidup. Apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering?" Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus,
Apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Kita bernyanyi kembali. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita kembali bernyanyi Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Kita kaya
mendekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Kita kembali bernyanyi Kidung Jemaat 35 ayat yang pertama. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menghunjukkannya kepada mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 401 ayat yang pertama.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi itu dan apa yang terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kita kembali bernyanyi. Waktu kesusahan, kau saru gentar, dirinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun baru rasa jiwaku, hidupku berseri. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Kita bernyanyi. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea,
seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Kita bernyanyi. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.
Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari kita bernyanyi. Sama-sama memohon doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta pertolongan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian hari ini, esok, hingga selama-lamanya. Amin. Salam. Jadi buat Amanginang, ibadah kita sudah selesai. Jadi kita rehat dulu 15 menit. Jadi kita masuk nanti
pukul 3 kurang 5 menit. Terima kasih. Tadi kan, tadi suara siapa terlalu dominan, besar kali dia tadi kan. Terus kuasa apa kurang. Jadi nanti supaya balance dia punya nggak usah terlalu jauh apa.
baru.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus pada sore hari ini. Baiklah kita masing-masing mempersiapkan hati kita, sehingga perjamuan kudus yang akan kita ikuti ini menjadi berkat rohani bagi kita semuanya. Mari sebelum kita memulainya, kita berdoa masing-masing bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, 2, dan 4. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Engkaulah yang menetapkan perjamuan kudus itu bagi kami, supaya kami menerima tubuh dan darah-Mu, supaya setiap orang yang percaya serta menerima tubuh dan darah-Nya akan beroleh hidup yang kekal. Karena itu layakkanlah kami ya Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut perjamuan Tuhan ini
dengan mendengarkan dan merenungkan dalam hati kita dasar dan makna perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus adalah pesta rohani, pesta perjamuan orang percaya bersama dengan Allah. Sakramen perjamuan kudus ini adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur melalui firman-Nya yang diperbuat oleh Yesus Kristus sendiri bagi kita umat-Nya untuk kita makan dan minum. Untuk roti itu Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Dan untuk anggur itu Yesus berfirman, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Lalu untuk cawan itu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus, dan melaluinya kita memiliki persekutuan dalam tubuh Kristus. Dan cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Karena itu roti dan anggur ini adalah anugerah Tuhan yang tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana sabda Yesus Kristus, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman." Karena firman yang menyertai roti dan anggur itu, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Selanjutnya marilah kita ingat bahwa perjamuan kudus ini adalah penghiburan dan peneguhan iman bagi mereka yang percaya. Dalam perjamuan kudus ini, kita mempersekutukan diri kita dengan Dia melalui roti dan anggur ini, sebab kita percaya di dalam Tuhan sukacita kita akan dipenuhi, dan di dalam Dia kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan hidup kita sehari-hari. Persekutuan kita dengan Tuhan nyata dalam perjamuan kudus ini, sebagaimana Yesus Kristus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Dan selanjutnya Yesus Kristus juga bersabda, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Karena itu berbahagialah setiap orang yang ikut dalam perjamuan Tuhan. Kita kembali bernyanyi. Mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, marilah kita semua bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita sudah mendengar dasar dan makna perjamuan kudus itu. Karena itu, mari nyatakanlah keinginan hatimu untuk ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Karena itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara mengakui bahwa saudara adalah orang berdosa sejak lahirmu dan karena pelanggaranmu terhadap firman Tuhan? Jikalau saudara mengakuinya, jawablah, ya saya mengakui. Apakah saudara menyesali segala dosa-dosa saudara itu di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan atas dosa-dosa saudara? Jika saudara menyesalinya, jawablah, ya saya menyesali. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini, mati dan bangkit kembali untuk penebusanmu? Jikalau saudara percaya, jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara percaya akan firman Tuhan yang menyatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini adalah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Jika saudara percaya, jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki untuk ikut dalam perjamuan kudus saat ini yang akan memelihara dan meneguhkan imanmu untuk percaya kepadanya supaya engkau beroleh hidup yang kekal? Jikalau saudara menghendaki hal itu, jawablah, ya saya menghendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara telah menyatakan iman dan keinginan saudara atas perjamuan kudus ini. Karena itu marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati, memohon pengampunan dosa dalam kasih dan kemurahan berkat-Nya yang menetapkan perjamuan kudus ini. Ikutilah doa ini dalam hati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang maha kudus itu, mengaku serta menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk penebusan atas dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya akan tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diberikan dan ditumpahkan bagi kami untuk pengampunan dan pendamaian dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, supaya kami sungguh-sungguh yakin bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga dengan sukacita dan rasa syukur kami menerima perjamuan kudus ini yang telah Engkau tetapkan menjadi penyataan kasih-Mu atas kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang datang memohon pengampunan dosa dan yang haus akan anugerah Allah, terimalah apa yang saudara mohon sesuai dengan imanmu. Dengan mengandalkan firman Tuhan Yesus Kristus, saya selaku hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakinlah dosamu telah diampuni. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi.
betapa hina diriku, dosaku, dibuka Tuhanku Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, terbuka dariku, dibuka Tuhan Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti itu, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada muridnya serta berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku." Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah, semua kalian minum dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru karena darahku yang dicurahkan kepada maut untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah dan terimalah anugerah Allah yang telah tersedia bagimu. Mari, datanglah. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 11, buku ND nomor 84 ayat 3. Dipuji
Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 12, buku ND nomor 169.
niki nagaleri asaunang beau ganggu di panogu anai naradi andoro aku molohu aku siki Songgo sai jono doku haki sai diri Yesus ang nagales itutup itu kali orat kaku di warmu sian batu mamagi lehonana ai katio sian batu mamagi di togu Yesus au di partihani pai masahat aku surgo di mainganai jalai daun kosogo panogu Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 14, Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah,
kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 15, buku ND nomor 543 ayat 1 dan 3. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 16, buku ND nomor 463. 463. Pasu tanganmu Hido-dido katami Suruton dinabadia Musuh
Mabay rohaki Agogondu Sogok maturo ako Unang sayulan manete Gohisan dok diri ko Tereng matay soy pahima Nungaradero Guru di homangoluku Tohot atino bosmi Agogondu Maturo akom Unang sayulan manete Gohisan dok diri ko Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 17, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang
terang walau hidup penuh tantangan, yang satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 18 Kidung Jemaat 453 ayat 1 sampai 3. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Oleh pencobaan, kacau balau hidupku, tanganku berputus asa, ada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, kataranya Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sara, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita,
Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 19, PKJ nomor 165, 165. Yakinlah teguh, yakinkan janji tak terlupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidak akan aku lupakan. Aku memimpimu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kau ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 20, PKJ 241, 241. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang, tapi tak
makin teranglah perjalanan, makin tinggi arunan dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik di sana akan abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan lembut. Banyak hal tak kupahami dalam masa berjalan, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 22, Kidung Jemaat nomor 363, 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, ya Ia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. 364.
Sonang roh aku di bahan Yesus orsuk behutao di Napos korohaku di Tuhan lain di pasona toko rohaku sonang do musik. Di porsan Tuhanku sandok dosaki bolong tunadau doriba nang sadana so jujurona bei namar tua tondi kunuai Sonando Sonando di pasona oh
Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 24, Kidung Jemaat 424, 424. Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 25, buku ND nomor 219, 219. Tuhan Yesus Hai torope ale ale Adi asiangana Saluhut nai masadi Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus
jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 27, buku ND nomor 227. 227. Yesus moluni tondiku, odo haporu sakit, kodi hamamadiku, kodi nasalah kaki. Jago nafai siseanmu, akhir gitu padami, sai sudut kon matanamu, asa tong diopi. Sapi ai sumuro no pangano anggo di lamuki uni misoi tompaian dia onti no busmi tumpaka
Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 12, buku ND nomor 169, 169. Kita bernyanyi dari kertas acara nomor 19, kertas acara nomor 19, PKJ nomor 165, 165.
padamu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Aku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia wali masuklah. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita nyanyikan ayat kedua.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan hari ini yang mengikuti perjamuan kudus, laki-laki ada 475 jiwa, perempuan 914 jiwa, jumlah keseluruhan 1389 jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan acara kita. Kita kembali bernyanyi dari pujian karya terbesar. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, marilah kita memuji Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah. Marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sejauh timur dari barat, engkau menjauhkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian engkau sayang kepada setiap orang yang takut kepadamu. Ya Tuhan, engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak melakukan kepada kami setimpal dengan dosa kami, dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan kesalahan kami. Sejauh timur dari barat, demikian engkau menjauhkan daripada kami
segala kesalahan kami, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Engkau sayang kepada orang-orang yang takut kepadamu. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat yang tak terhingga, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kepadamulah segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, dan syukur sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap kan?